Bab 11 Kakak Senior, tolong cerahkan saya. Aula mekanisme adalah tempat penting di Sekte Qingyun. Letaknya di tingkat di atas aula administrasi, dan siapapun yang datang ke sini untuk berlatih harus mengeluarkan uang. Ini juga mengapa Lin Yun menyimpan 500 tael perak di belakang. Biaya masuknya adalah 300 tael. Aula mekanisme memiliki tingkat boneka yang berbeda. Boneka-boneka ini bisa meniru pikiran dan tindakan praktisi bela diri dan akan meningkat semakin mereka bertarung. Jadi, bertarung dengan mereka mirip dengan bertarung dengan seorang ahli. Lin Yun masih bisa menghadapi binatang buas di Gunung Langit Awan, tapi ada perbedaan antara binatang buas dan praktisi bela diri. Aula mekanisme dibagi menjadi dua bagian, satu untuk murid luar dan satu lagi untuk murid dalam. Dibandingkan dengan bagian luar, bagian dalam jauh lebih luas dan tidak terlalu padat. Tetapi tidak peduli seberapa ramai bagian luar, tidak ada pengikut luar yang berani menginjakkan kaki di bagian dalam. Ketika Lin Yun tiba, dia menarik perhatian banyak murid luar. Hei, siapa itu? Bukankah itu budak pedang itu, Lin Yun? Kenapa dia ada di sini dan tidak pergi memoles pedang Su Ziao? Heh, kamu masih belum mendengar beritanya. Budak pedang ini sekarang adalah murid luar. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan mengalahkan sampah itu, Zhou Ping. Di depan banyak orang juga. Lin Yun sebelumnya terkenal di Sekte Qingyun karena keterampilan membersihkan pedangnya. Perasaannya pada Su Ziao sepertinya juga dikenal luas. Untuk beberapa alasan, orang-orang sangat memperhatikan naksir kecilnya. Anak nakal ini berani datang ke aula mekanisme setelah berlatih di jalan pedang hanya dalam beberapa hari. Aku berani bertaruh bahwa dia tidak akan bertahan dalam 5 jurus. Bukankah 5 jurus terlalu banyak? Aku akan pergi dengan 3. Dalam keangkuhan mereka, murid-murid luar mulai membuat taruhan. Lin Yun melakukan yang terbaik untuk mengabaikan mereka saat dia memilih panggung latihan terbuka dan melompat ke atasnya. Saat dia berdiri di atas panggung, boneka pertempuran di sudut diaktifkan. Wosh! Desir! Desir! Boneka kayu itu beraksi dan dengan lincah mengacungkan pedangnya. Itu adalah pertemuan pertama Lin Yun dengan boneka kayu itu. Dia tidak menyangka akan secepat itu. Pada saat dia berhasil menghunus pedangnya, boneka itu sudah ada di hadapannya. Klek! Saat kedua pedang itu berbenturan, Lin Yun dipaksa mundur, hampir kehilangan pijakan dan jatuh dari panggung. Hahaha. Gelombang tawa meledak dari para murid di sekitarnya. Desir. Boneka-boneka itu jelas tidak diprogram untuk berempati saat yang satu ini tanpa ampun mengayunkan pedangnya sekali lagi. Lin Yun, di ambang kekalahan, menggertakkan giginya dan mengedarkan seni yang murni miliknya. Dentang. Serangan boneka itu memantul seolah-olah menghantam dinding. Tubuh Lin Yun tampak terkunci di tempatnya di ujung panggung. Penonton terdiam. Murid-murid luar yang tertawa tadi membeku. Lin Yun menstabilkan dirinya dan mengeksekusi pedang angin mengalir. Keadaan pun berbalik. Boneka itu sekarang yang dipaksa mundur. Apa yang terjadi? Dia hampir tidak bisa bertahan. Dia hanya berhasil menghindari dipaksa keluar dari tepi dengan melepaskan energi internalnya. Ya, itu pasti dia. Bagaimana mungkin orang lemah itu masih bisa berdiri di atas panggung? Senyuman mereka yang kaku berangsur-angsur pulih. Mereka yakin Lin Yun hanya bertahan karena keberuntungan yang bodoh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghabiskan energi internalnya. Kekalahannya akan menjadi lebih menyedihkan lagi. Aliran yang menyatu, angin yang mengalir. Lin Yun meledak dengan momentum yang tak terbatas. Dia memutuskan serangan akan menjadi pertahanan terbaik dalam pertarungan ini dan melancarkan serangan tanpa henti pada boneka itu. Hanya butuh 20 jurus untuk memaksa boneka itu turun dari panggung. Boom! Penonton kembali terdiam. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun turun dari panggung dengan seringai puas. Dia membuat kemajuan besar selama pertarungan melawan boneka pemula ini, tapi kekuatannya tidak seberapa. Dia mengajukan diri untuk menantang boneka tingkat menengah untuk mendapatkan hasil latihan yang lebih baik. Tepuk tangan meriah memecah keheningan. Chen Xiao muncul di pintu masuk aula dengan sekelompok antek-anteknya di belakangnya. Adik laki-laki Lin benar-benar jenius dalam hal pedang. Anda baru mulai berlatih beberapa hari yang lalu, tapi Anda sudah bisa mengalahkan boneka pemula. Aku benar-benar dipenuhi dengan kekaguman atas bakatmu. Dia mengumumkan dengan mengejek. Minggir, minggir. Antek-antek Chen Xiao menyingkir dari kerumunan dan bergerak mengelilingi Lin Yun. Apa yang mereka lakukan? Apakah kakak senior Chen memiliki keluhan dengan Lin Yun? Ini tidak terlihat bagus. Chen Xiao adalah seorang munafik yang terkenal. Semakin baik dia bertindak, semakin kejam dia.
Tidak ada murid luar yang berada di luar peringkat 10 besar yang ingin memprovokasi dia. Gumaman kerumunan semakin keras saat ketegangan meningkat. Kakak senior, kau terlalu baik, jawab Lin Yun. Tidak perlu untuk itu. Aku adalah kakak seniormu, sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjaga mereka yang di bawahku. Jangan repot-repot melamar boneka perantara. Aku akan berdebat denganmu dan membimbingmu di jalan pedang. Chen Xiao tersenyum sambil menarik gagang pedangnya. Jangan khawatir, saya akan menurunkan kultivasi saya ke level Anda. Dan di sini, aku punya 3 pil pemurnian tubuh. Jika kau bisa mengambil 100 jurus dariku, semuanya akan menjadi milikmu. Chen Xiao tidak akan menerima jawaban, tidak, dan melemparkan botol itu. Kerumunan semakin bertambah ketika lebih banyak murid luar yang menyadari apa yang terjadi. Ketegangannya sangat terasa. Sudah jelas Chen Xiao datang untuk Lin Yun. Ada apa? Kamu tidak pernah ragu untuk merendahkan diri saat kakak senior Su memberimu pil. Kenapa kamu tidak mengambil milikku? Apakah kamu meremehkanku? Senyuman di wajah Chen Xiao menghilang, digantikan oleh tatapan tajam saat dia melepaskan aura tahap kelima. Lin Yun bisa merasakan tekanan kuat menyerangnya. Itu adalah tampilan perbedaan dalam kultivasi mereka. Tiba-tiba, keributan pecah di tengah kerumunan. Kakak senior Su, 2 orang, seorang pria dan wanita, muncul di pintu masuk aula mekanisme. Wanita muda itu adalah Su Ziao, mengenakan gaun biru. Temperamennya yang dingin sangat kontras dengan kecantikannya yang bersinar. Semua mata tertuju padanya saat dia melangkah masuk ke dalam ruangan. Di sampingnya adalah Wang Ning, murid batin yang telah bersama Su Ziao saat dia mengambil pedangnya. Dia membawa dirinya dengan anggun dan hampir sama memukau seperti dia. Su Ziao. Meskipun dia tidak tahu mengapa, hati Lin Yun berdebar-debar setiap kali dia melihat Su Ziao. Dia adalah seorang gadis yang diberkati oleh surga, diberkati dengan kecantikan yang luar biasa dan bakat kultivasi yang cocok. Dia sudah menjadi murid batin terkuat dalam sekte di usia muda. Di seluruh kerajaan Tianshui, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Prestasi Su Ziao menempatkannya jauh di atas yang lain. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa rendah diri. Dia adalah seseorang yang tidak ada yang bisa diharapkan untuk dijangkau. Lin Yun bisa mengerti mengapa pemilik sebelumnya dari tubuh ini ditertawakan karena kegilaannya. Seorang budak pedang rendahan benar-benar jatuh cinta pada Su Ziao. Mungkinkah ada yang lebih lucu lagi? Tapi ini semua adalah masa lalu. Kasih sayang Lin Yun sebelumnya menghilang bersama dengan pemilik asli tubuh ini. Dia sudah melihat tindakannya. Saat Su Ziao muncul, Lin Yun bisa merasakan pandangan mata padanya berubah. Dia bisa mempertahankan ketenangannya, tapi tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Dengan ekspresi serius, dia menunduk dan mulai berjalan pergi. Hei, budak pedang. Aku tidak ingat pernah mengatakan kamu boleh pergi, teriak Chen Xiao. Keempat anteknya bergerak untuk menghalangi jalan Lin Yun. Chen Xiao, jangan memaksakan diri. Lin Yun berkata melalui giginya. Ada apa? Aku hanya mencoba membantumu. Kau tahu, memberimu beberapa petunjuk di jalan pedang. Jika kau menolak tawaran yang begitu murah hati, kau tidak bisa menyalahkanku karena tidak membiarkanmu menyelamatkan muka. Tidak apa-apa jika Anda ingin pergi, tetapi Anda harus mengakui di depan kami semua bahwa Anda hanya menerima hadiah dari kakak senior Su dan tidak ada orang lain, kata Chen Xiao. Dia sedikit banyak memaksa pengakuan dari Lin Yun. Tentu saja, Su Ziao akan tetap acuh tak acuh, tapi Lin Yun akan dipermalukan. Lin Yun sudah bisa membayangkan Su Ziao dengan dingin menolaknya sementara kerumunan orang lain mencemooh. Emosi yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Bukan kemarahan atau ketidakberdayaan, tapi perasaan sedih yang tersisa dari pemilik aslinya. Rasa sakit yang tetap ada bahkan setelah kematian, yang lahir dari penghinaan sebagai budak pedang. Lin Yun melihat sekeliling. Dia melihat tatapan mengejek dari kerumunan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia memusatkan diri. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi penghinaan. Semua orang di ruang pembersih pedang memandang rendah dirinya. Bahkan sampah seperti Zhou Ping mengambil keuntungan darinya. Seluruh sekte memperlakukannya seperti lelucon. Pemilik sebelumnya dari tubuh ini bertanya-tanya apakah dia salah karena jatuh cinta pada seseorang. Lin Yun akan memberitahunya bahwa setiap orang memiliki titik lemah di hati mereka, dan tidak ada salahnya memiliki perasaan untuk orang lain. Aku, Lin Yun, akan menjaga martabat terakhirmu. Hamba pedang ini ingin mencari pencerahanmu. Bab 12 Pedang Angin Mengal. Suaranya tidak keras, tapi cukup kuat untuk menggema ke seluruh aula.
Dia tidak bertarung sebagai murid luar, tapi sebagai budak pedang. Dia bertarung untuk melindungi martabat terakhir dari mantan pemilik tubuhnya. Menyipitkan mata, Chen Xiao tersenyum, baiklah, terserah kamu. Kalau begitu aku menerima tantanganmu dengan enggan. Senyumnya semakin menyeramkan saat dia mengingat apa yang dikatakan Zhou Yun padanya. Dia telah disewa untuk memberi pelajaran pada Lin Yun. Dia akan dibayar dengan 3 pil pemurnian tubuh dan Zhou Yun akan menangani segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat pertarungan itu. Dia sudah ingin membunuh Lin Yun saat Lin Yun mematahkan pedangnya di Gunung Langit Awan. Dia mencari alasan untuk menyerang Lin Yun, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan datang dari Zhou Yun. Dia melompat pada kesempatan itu. Suasana di sekitar mereka menindas saat murid-murid di sekitarnya menyebar, memberi mereka berdua ruang kosong untuk bertarung. Lin Yun menyempitkan pandangannya saat dia melepaskan auranya dengan kekuatan ledakan. Boom! Aura kultivasinya di tahap keempat dari jalan bela diri meledak bersamaan dengan energi internalnya dari mengembangkan seni yang murni. Tekanan yang dia berikan membuat kerumunan orang gelisah. Tahap keempat dari jalan bela diri. Apakah saya melihat sesuatu? Dia hanya berada di tahap ketiga dari jalan bela diri beberapa hari yang lalu. Bagaimana dia bisa mencapai tahap keempat dari jalan bela diri? Tidak bisa dipercaya. Pantas saja dia tidak takut pada kakak Chen. Kerumunan itu kagum. Bahkan Chen Xiao tidak bisa menyembunyikan keheranannya saat dia berbicara, mengesankan. Untuk seorang budak pedang, tampaknya Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda. Tapi bukankah kamu sedikit naif berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku? Saat suaranya memudar, Chen Xiao melepaskan auranya sendiri. Sesuai kesepakatan mereka, Chen Xiao menekan kultivasinya ke tahap keempat dari jalan bela diri. Terlepas dari cacat ini, dia telah berkultivasi ke tingkat di atas Lin Yun dan itu terlihat. Auranya jauh lebih kuat. Ini tidak terlihat bagus untuk Lin Yun. Jujur saja, dia mungkin akan lebih baik jika dia masih berada di tahap ketiga dari jalur bela diri. Setidaknya saat itu Chen Xiao tidak akan terlalu banyak bekerja. Itu benar. Tidak mungkin Lin Yun bisa memahami tahap keempat dari jalan bela diri lebih baik daripada seseorang yang telah mencapai tahap kelima. Lebih penting lagi, kakak Chen mengembangkan teknik pedang tingkat lanjut, pedang guntur mengamuk. Dia bahkan tidak akan bertahan dalam 3 jurus. Kemajuan Lin Yun telah membuat orang banyak lengah, tapi ketegangan mereka memudar saat mereka sadar. Yang satu datang dengan persiapan, sementara yang lain terpaksa bertarung. Yang satu adalah murid luar yang lebih senior, sementara yang lain adalah seorang budak pedang. Pertarungan mereka sama sekali tidak menegangkan. Hei, Lin Yun. Kenapa kau tidak menyerah saja? Berhentilah memasang front yang kuat. Su Xiao akan meremehkanmu saat kau kalah. Cemoohan terus berterbangan dari kerumunan, sebagian besar menyarankan dia berhenti berpura-pura berani. Hei, budak pedang, apa kau dengar mereka? Jika kamu meminta dengan baik dan melakukan apa yang aku katakan sebelumnya, tidak akan ada perasaan dendam, Chen Xiao tertawa. Kakak senior, haruskah seseorang yang akan membutuhkan bantuan untuk keluar dari sini benar-benar berbicara begitu banyak sampah? Lin Yun bertanya. Sikapnya yang tenang dan kata-katanya yang tajam praktis sama dengan menamparkan wajah Chen Xiao. Keangkuhan Lin Yun membuat Chen Xiao marah, aku akan melihat apakah kamu masih berani mengucapkan kata-kata itu sebentar lagi. Chen Xiao beraksi, niat membunuh memancar darinya dalam gelombang. Blura aneng. Sebuah cincin menusuk keluar dari pedang Chen Xiao saat dia menghunusnya. Suara itu tumbuh menjadi gemuruh yang menggelegar saat dia melompat ke langit dan menghantam Lin Yun seperti sambaran petir. Teknik pedang tingkat lanjut, pedang guntur mengamuk. Teriak seorang penonton. Saat dia mengacungkan pedangnya, mereka yang menonton mengalami saat-saat firasat. Pedang guntur mengamuk dikenal karena kekerasannya. Saat pedang itu terhunus, hanya akan ada kematian. Setelah melihat kilatan dingin dari pedang itu, semua orang bisa membayangkan bagaimana Lin Yun akan terbelah menjadi 2. Gelombang angin kencang naik di sekitar Chen Xiao saat dia melesat di sekitar arena. Dia telah menjadi perwujudan badai. Tapi seperti mata badai, hati Chen Xiao merasa damai. Lin Yun tidak terkesan. Tekanan yang dia rasakan sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harimau dari lukisan itu. Chen Xiao baru mencapai penguasaan awal dalam teknik tingkat lanjut dan mudah untuk melihat masih banyak kekurangan dalam gerakannya. Jika tujuan Chen Xiao adalah mematikan, jelas waktunya akan lebih baik dihabiskan untuk berlatih teknik pedang tingkat menengah. Mungkin pedang ini bisa melukai atau mungkin membunuh salah satu rekannya, tapi tidak mungkin Chen Xiao bisa mengalahkan Lin Yun dengan pedang itu. Untuk ketidakpercayaan semua orang,
Lin Yun memejamkan mata dan mulai memusatkan perhatian. Aliran konvergen, angin mengalir. Lin Yun mengedarkan seni yang murni sambil menunggu pedang Chen Xiao menghampirinya. Saat pedang Chen Xiao beberapa detik lagi akan terhubung, mata Lin Yun terbuka dan dia menghunus pedangnya. Sebuah angin kencang muncul di sekelilingnya. Hembusan itu menyengat mata Chen Xiao dan memaksanya kehilangan fokus. Apa teknik pedang ini? Angin kencang yang tiba-tiba membuat kerumunan orang lengah. Sementara mereka masih terpana, Lin Yun meraih pedangnya dengan kedua tangan dan melepaskan sebuah tebasan di atas kepala untuk menyambut serangan Chen Xiao. Gelombang angin melonjak dari bilahnya saat pedang itu mengeluarkan raungan yang kuat. Whoosh! Pedang-pedang itu terhubung dalam sebuah ledakan yang membuat Chen Xiao meluncur ke belakang. Sungguh teknik pedang yang kuat. Chen Xiao tercengang. Hanya butuh satu serangan baginya untuk mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan jika dia terus menekan kultivasinya. Sebelum dia bisa mengeluarkan kultivasinya yang sebenarnya, Lin Yun mengacungkan pedangnya sekali lagi. Pedang itu berputar dengan jahat, menarik angin kencang dari sekelilingnya. Dalam sekejap mata, Lin Yun menerjang pedangnya ke arah Chen Xiao. Wosh! Pedang itu tampak membesar dengan cepat saat Chen Xiao melihat dengan ketakutan. Sebelum dia bisa melepaskan kultivasi tahap kelima, pedang Lin Yun sudah mencapai dadanya. Terlepas dari kecepatannya yang menggelikan, ujung pedang Lin Yun berhenti 1 inci dari jantung Chen Xiao. Keraguan yang tersisa dihilangkan setelah penampilan brilian Lin Yun. Dia memiliki kendali mutlak atas pedangnya. Chen Xiao membeku, bahkan tidak bisa berpikir. Dia bukan satu-satunya. Setiap murid luar yang hadir berdiri dengan rahang terkatup saat mereka menyaksikan dengan ketidakpercayaan. Kamu kalah, dua kata Lin Yun menyentak Chen Xiao terjaga. Aku tidak akan pernah kalah. Chen Xiao meraung saat dia melepaskan auranya di tahap kelima dari jalur bela diri, meninggalkan kesepakatan mereka sebelumnya. Slang. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun menusukkan pedangnya ke dada Chen Xiao. Kakak senior. Antek-antek Chen Xiao berteriak. Mereka tidak pernah membayangkan Lin Yun akan begitu kejam. Lin Yun belum selesai. Meninggalkan pedang di dada Chen Xiao, dia memberikan tendangan cepat pada setiap kaki. Retak, retak. Chen Xiao meraba-raba dengan kikuk pedang yang menonjol dari dadanya saat dia jatuh berlutut. Warna mengalir dari wajahnya saat darah mulai membasahi pakaiannya dan menggenang di sekelilingnya. Kengerian mutlak menyebar melalui kerumunan seperti api saat pemandangan di depan mereka tenggelam. Tak satu pun dari murid luar yang dapat membayangkan budak pedang yang mereka ejek mampu melakukan kebrutalan seperti itu. Swiss. Chen Xiao melolong sedih saat Lin Yun mencabut pedang dari dadanya. Darah mengalir dari lukanya dalam semburan berirama saat otot-ototnya kejang. Lin Yun mengayunkan pedang itu sebelum menyarungkannya, mengeluarkan darah dari bilahnya dan menyemprot antek-antek Chen Xiao dalam prosesnya. Dia melirik kerumunan itu sekilas sebelum berjalan mendekat dan mengambil sebotol pil pemurnian tubuh. Aula mekanisme terdiam. Itu pedang angin mengalir. Seseorang tiba-tiba berseru. Itu pasti pedang angin mengalir. Lin Yun bisa menggunakan pedang angin mengalir. Pedang angin mengalir. Teknik pedang yang belum pernah berhasil digunakan selama lebih dari 1 abad. Jurus terakhir yang dia gunakan mirip dengan salah satu jurus serangan pedang angin mengalir. Perakitan angin, kurasa. Tetapi bagaimana itu mungkin? Aku belum pernah mendengar seorang murid yang terjebak dengan teknik itu cukup lama untuk membuat kemajuan. Satu-satunya cara dia bisa memiliki kendali penuh atas pedangnya adalah jika dia sudah mencapai penguasaan yang lebih rendah. Aku khawatir budak pedang ini tidak sesederhana yang kita duga. Dia tampaknya tidak jauh dari mencapai penguasaan yang lebih besar. Aula mekanisme meledak karena tidak percaya. Bab 13 Su Xiao. Tidak ada yang membayangkan bahwa murid luar senior seperti Chen Xiao akan benar-benar kalah dari Lin Yun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Lin Yun mampu menggunakan pedang angin mengalir. Itu adalah teknik pedang yang legendaris di Sekte Qingyun. Meskipun dikategorikan sebagai teknik pedang tingkat menengah, namun lebih kuat dari teknik pedang tingkat lanjut yang pernah dikuasainya. Teknik pedang ini dikatakan sebagai bagian dari teknik pedang Xiantian dan satu-satunya alasan mengapa ia diklasifikasikan sebagai teknik pedang tingkat menengah adalah karena ada beberapa bagian yang hilang. Terakhir kali seorang murid berhasil mengembangkannya lebih dari seabad yang lalu. Tidak sulit bagi Lin Yun untuk mengetahui bahwa Chen Xiao berada di bawah perintah seseorang untuk membuat masalah baginya. Dia tidak lagi merasa nyaman berkeliaran dan mulai menuju pintu. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Sebuah suara yang begitu dingin hingga bisa menusuk tulang terdengar dari belakang Lin Yun. Keributan di aula mati dalam sekejap.
Rambut di belakang leher Lin Yun berdiri. Setiap tulang di tubuhnya berteriak bahwa ada ancaman mematikan yang datang dari belakang dan dia menghindar. Bertindak murni berdasarkan naluri, dia berbalik dan melemparkan pukulan ke arah penyerangnya. Gelombang 100 binatang. Saat semburan mengalir dari dantiannya, tinjunya menyatu dengan pedang bagian dalam, melepaskan angin ribut seperti serangannya terhadap Chen Xiao sebelumnya. Lin Yun mengeluarkan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan dalam waktu yang singkat. Boom! Ketika kedua tinju itu terhubung, Lin Yun mengerang. Benturan itu hampir mematahkan lengannya. Darah menyembur dari mulutnya saat dia terlempar ke seberang ruangan. Dia beruntung tinjunya berhasil meniadakan sebagian besar dampak dari pukulan itu atau organ-organ tubuhnya akan segera terkoyak. Butuh beberapa kali usaha untuk kembali berdiri. Yang membuatnya kecewa, ia menyadari bahwa ia telah mendarat hanya beberapa meter dari Su Xiao. Tidak ingin melakukan kontak mata, Lin Yun mengalihkan pandangannya ke penyerangnya. Perlahan-lahan melintasi ruangan itu adalah seseorang dengan ekspresi acuh tak acuh yang secara mengejutkan terlihat seperti Zhou Ping. Zhou Yun. Murid-murid luar tersentak serentak. Mereka tidak pernah membayangkan Zhou Yun akan muncul di sini. Zhou Yun bukanlah seseorang seperti Chen Xiao. Di antara murid luar, dia berada di peringkat 10 besar. Karena persiapannya untuk ujian tengah tahun yang akan datang, sudah lama sekali Zhou Yun tidak muncul. Kakak senior Zhou, bantai budak pedang itu. Aku ingin dia mati. Seseorang membantu Chen Xiao berdiri sambil memelototi Lin Yun. Jika penampilan bisa membunuh, Lin Yun dan sebagian dari garis keturunannya akan mati di tempat. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Dia benar-benar kalah dari seorang budak pedang, dan di depan begitu banyak orang. Dalam hatinya, Zhou Yun memarahi Chen Xiao karena menjadi sampah yang bahkan tidak bisa menangani seorang budak pedang. Awalnya, Zhou Yun baik-baik saja hanya berdiri di pinggir lapangan saat dia menyaksikan pertarungan, tapi itu sebelum Lin Yun menggunakan pedang angin mengalir untuk membalikkan keadaan dan mengamankan 3 pil pemurnian tubuh. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Tapi pada saat ini dia dipenuhi dengan keraguan. Dia telah menggunakan 70% kekuatannya dalam pukulan itu, belum lagi itu adalah serangan mendadak, tapi budak pedang itu benar-benar berhasil menahannya. Selain itu, Lin Yun baru berada di tahap keempat dari jalan bela diri. Budak pedang, kau berani. Ini hanya sebuah pertandingan tanding, tapi kau melukai sesama muridmu dengan parah. Lumpuhkan kultivasimu sendiri sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu. Zhou Yun berkata dengan pelan sambil berdiri di atas Lin Yun. Saat dia berbicara, dia melepaskan aura kultivasinya di tahap ketujuh dari jalan bela diri. Boom! Tekanan yang datang dari semua sisi membuat Lin Yun merasa seolah-olah dia memiliki gunung di punggungnya. Ketika Zhou Yun melihat bahwa Lin Yun tetap berdiri di hadapan tekanannya, dia mendengus dingin, berlutut. Saat Zhou Yun meningkatkan auranya, hati Lin Yun tersentak. Rasanya seperti disambar petir. Kedua kakinya gemetar karena tekanan. Pada saat ini, Lin Yun merasa seolah-olah dia adalah seekor serangga kecil di hadapan Zhou Yun. Dia tidak yakin berapa lama lagi dia bisa menahan tekanan itu. Enyahlah. Satu-satunya orang yang akan berlutut di hadapan saya seumur hidup saya adalah orang tua saya. Terakhir saya periksa, Anda bukan salah satu dari mereka. Meskipun tekanan yang sangat besar menyebabkan seluruh tubuh Lin Yun sakit, itu juga membuat darahnya mendidih, rahangnya terkunci dan wajahnya berkerut karena tegang, tapi Lin Yun tetap menolak untuk tunduk. Murid-murid di sekitarnya menyaksikan dengan ngeri. Zhou Yun jauh di luar jangkauan mereka. Dia bisa menghadapi mereka masing-masing dengan jentikan pergelangan tangannya. Mereka tahu bahwa Lin Yun dipaksa untuk bertarung karena Chen Xiao tidak bisa menerima ditolak, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Kamu tidak berlutut. Kalau begitu aku akan menghancurkan lututmu dan melumpuhkan kultivasimu sendiri. Zhou Yun berkata dengan jahat sambil perlahan berjalan ke arahnya. Chen Xiao melihat sambil tersenyum. Tekanan yang dirasakan Lin Yun meningkat saat Zhou Yun mendekat. Dia sudah hampir pingsan. Perbedaan antara dia dan Zhou Yun terlalu besar. Tiba-tiba, tekanan yang sangat besar itu menghilang. Mata Zhou Yun melebar saat dia menatap Su Xiao dengan bingung. Su Xiao, yang telah menyaksikan seluruh adegan ini, telah melihat cukup banyak dan membubarkan tekanan yang datang dari Zhou Yun. Kakak senior Su, ini antara dia dan aku. Su Xiao menyela, enyahlah. Wajah Zhou Yun menjadi gelap karena penghinaan itu. Su Xiao adalah seorang elit dari Sekte Dalam dan salah satu orang paling berpengaruh di kerajaan Tianshui. Jika dia bergerak, Zhou Yun tidak akan berani mengeluh. Kenapa kamu masih di sini?
Dia menyuruhmu untuk pergi. Jika kamu akan menggertak seseorang, yang terbaik adalah mempelajari siapa yang mendukung mereka. Apa kau punya keinginan untuk mati? Wang Ning berkata dengan senyum mengejek saat dia berdiri di samping Su Ziao. Meskipun terdengar seperti dia menegur Zhou Yun, dia sebenarnya mengejek Lin Yun, membunuh dua burung dengan satu batu. Aku akan segera pergi, kata Zhou Yun yang berwajah pucat. Dia ingin menyerang dan melepaskan diri dari penghinaan yang dia rasakan, tapi, pada akhirnya, dia mengatupkan rahangnya dan pergi. Tunggu. Panggil Lin Yun mengejarnya, jelas masih terguncang. Apa yang kau inginkan, budak pedang? Zhou Yun meraung. Dia hampir meledak karena penghinaan yang baru saja dia derita dari dua murid dalam. 2 bulan dari sekarang, aku akan menantangmu dan membersihkan penghinaanku mulai hari ini. Lin Yun berkata dengan percaya diri. Ini adalah pemakamanmu, cibir Zhou Yun. Dia berbalik dan meninggalkan aula mekanisme, mengangkat tangan sebagai tanda terima kasih saat dia berjalan pergi. Dia terlalu sibuk merenungkan penghinaan yang baru saja dia hadapi untuk diganggu oleh tantangan dari orang yang lemah. Dengan itu, konfrontasi yang tiba-tiba berakhir. Campur tangan Su Ziao yang tiba-tiba secara tidak sengaja meringankan suasana hati. Banyak anggota kerumunan yang memandang Lin Yun dengan nakal. Mereka akhirnya tahu mengapa Lin Yun begitu tak kenal takut. Ternyata dia memiliki Su Ziao yang mendukungnya. Su Ziao mungkin hanya mengucapkan 2 kata, tapi 2 kata itu memiliki bobot yang lebih besar dari semua orang di sini. Kakak senior, terima kasih atas bantuan Anda. Lin Yun merasa konflik saat dia menoleh ke Su Ziao. Di masa lalu, dia pasti tidak akan menantang Zhou Yun dengan sembrono. Dia akan menanggung penghinaan dan bekerja keras dalam kultivasinya sehingga suatu hari nanti dia bisa membalas dendam. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak tahan saat melihat Su Ziao. Kamu sendirian. Su Ziao berkata dengan tajam saat dia berbalik untuk pergi tanpa menatapnya. Lin Yun mengalami konflik. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya yang tenang terganggu. Kukunya menancap di telapak tangannya saat dia mati-matian mencoba mengendalikan pikirannya. Cukup marah yang kamu miliki di sana. Apakah kamu berpikir bahwa Su Ziao akan melihatmu dengan pandangan yang lebih tinggi karena itu? Teruslah bermimpi, kata Wang Ning, bahkan tidak berusaha menyembunyikan penghinaannya. Dia melanjutkan dengan peringatan, ingatlah statusmu, budak pedang. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Setelah dia selesai, dia berbalik untuk mengejar Su Ziao. Melihatnya sekarang, Wang Ning tidak ada bedanya dengan seorang kacung. Lin Yun terkekeh saat dia berbalik dan pergi. Bab 14 Misi Sekte. Lin Yun kembali ke gubuknya dan menghabiskan sisa hari itu dengan beristirahat. Pagi harinya, dia mulai mengemasi beberapa kebutuhan dan beberapa barang berharga. Sebenarnya, dia tidak memiliki banyak barang. 3 pil pemurnian tubuh mungkin adalah barang yang paling berharga yang dimilikinya. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, setidaknya tidak untuk saat ini, gumam Lin Yun setelah dengan tenang menganalisis situasinya. Jika aku tetap tinggal, Zhou Yun akan terus mengejarku. Dengan kultivasi tahap keempat saya tidak memiliki peluang untuk mengalahkan seseorang di tahap ke-7. Jika Chen Xiao tidak menekan kultivasinya, peluang saya untuk menang paling banter adalah 50-50. Menghela nafas pelan, Lin Yun teringat kejadian di hari sebelumnya, kekuatan penindas Zhou Yun, ketidakpedulian Su Ziao, dan penghinaan Yuning. Kepahitan perlahan-lahan merembes ke dalam hatinya. Sudah lama sekali sejak dia mengalami kekalahan. Dia sekali lagi disadarkan akan betapa dia benar-benar tidak berdaya. Lin Yun mengarahkan pandangannya pada lukisan yang diberikan kepadanya oleh senior Hong, wujudkan harimau, ciumlah mawar. Jantungnya berdegup kencang saat sesuatu menyadarkannya. Baik di sekte maupun di dunia ini, yang kuat dihormati dan yang lemah diinjak-injak. Dia mengepalkan tinjunya saat perasaan tak berdaya dan kebingungan di dalam hatinya digantikan oleh tekad yang tak tergoyahkan. 2 bulan dari sekarang, aku akan kembali. Lin Yun berjanji pada dirinya sendiri. Aula administrasi ramai seperti biasa. Selain dari ruang teknik bela diri dan ruang senjata, aula administrasi adalah tempat para murid bisa mengklaim dana dan menerima misi dari sekte. Misi-misi itu cukup bervariasi dengan beberapa untuk berburu binatang iblis, yang lain untuk mengumpulkan herbal, dan yang lainnya untuk menundukkan bandit. Satu-satunya hal yang berubah sejak Lin Yun berada di sini terakhir kali adalah bagaimana dia diterima. Saat memasuki aula, hiruk-pikuk yang normal berubah menjadi gumaman yang hening karena lebih banyak murid yang menyadari kehadirannya.
Berita tentang dia mengalahkan Chen Xiao dengan satu tebasan pedangnya dan menahan pukulan dari Zhou Yun telah menyebar ke seluruh sekte dalam semalam. Berita bahwa dia berhasil mengembangkan pedang angin mengalir sangat mengejutkan. Hanya sekitar seminggu yang lalu Lin Yun masih seorang budak pedang rendahan. Perbedaannya sangat mencolok. Sayangnya, hubungannya dengan Su Xiao juga menjadi topik hangat lagi. Lin Yun berjalan ke arah Dia Ken Yang, saya ingin menerima dana 2 bulan di muka dan beberapa misi. Dia Ken yang memandang Lin Yun dengan linglung. Seolah-olah dia menghadapi orang yang sama sekali berbeda. Budak pedang rendahan itu telah tumbuh begitu banyak dalam waktu yang singkat. Tersentak kembali ke kenyataan, dia buru-buru menjawab, tentu. Ini dana 2 bulan, 2 pil pemurnian tubuh bersama dengan 100 tael emas. Dia tidak berencana untuk mempersulit Lin Yun kali ini. Dia telah mempelajari pelajarannya setelah pertemuan terakhir mereka. Selain itu, uang dan pil itu tidak banyak di matanya. Emas mungkin memikat rakyat jelata, tapi tidak terlalu berpengaruh pada praktisi bela diri yang kuat. Dikabarkan bahwa para murid batin hanya menggunakan batu-batu spiritual untuk berdagang. Bagi mereka, emas dan perak hanya bagus untuk membeli makanan. Dengan 2 pil pemurnian tubuh ini, Lin Yun akan memiliki total 5. Mereka mewakili anugerah besar untuk kultivasinya dan akan memungkinkan dia untuk mencapai ketinggian yang luar biasa. Kamu benar-benar akan menantang Zhou Yun 2 bulan dari sekarang. Dia Ken yang bertanya dengan tulus. Dia tahu Lin Yun berencana untuk meningkatkan kekuatannya selama 2 bulan ini dengan menerima misi. Itu juga alasan yang bagus untuk keluar dari sekte dan menghindari masalah. Lin Yun menjadi waspada. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah orang tua ini berencana untuk mempersulitnya lagi. Seolah-olah dia membaca pikiran Lin Yun, Dia Ken yang melanjutkan, jangan khawatir. Tuan Aula telah berbicara. Aku tidak akan mempersulitmu lagi. Kuharap kita bisa melupakan penampilan burukku yang terakhir kali. Jadi, misi apa yang ingin kau terima? Misi biasa atau misi batu spiritual? Anda memiliki misi batu spiritual di sini. Oh, tapi tentu saja. Sesuai namanya, hadiah dari misi batu spiritual adalah batu spiritual. Mereka biasanya hanya diberikan pada murid batin, tapi tidak semuanya diterima. Biasanya, ada beberapa yang tersisa. Coba saya lihat, ketertarikan Lin Yun tergelitik. Dia tidak pernah menyangka akan ada misi batu spiritual di sini. Misi batu spiritual, bunuh 3 binatang iblis, harimau bertinta api. Hadiah untuk misi ini adalah 200 batu spiritual kelas rendah. Hah, membunuh binatang iblis untuk misi batu spiritual. Aku bisa mengerti mengapa yang satu ini tidak ditugaskan. Misi batu spiritual, memanen 10 bunga lili darah. Lokasi, lembah 100 bunga, jauh di dalam pegunungan yang mengelilingi gunung Cloud Horizon. Misi batu spiritual, memburu bandit Kuang Yan. Hadiahnya adalah 500 batu spiritual tingkat rendah. Kultivasi Kuang Yan sudah mendekati tahap ke-7. Dia adalah bandit brutal yang tidak menghargai nyawa manusia. Lin Yun melihat misi biasa di papan tulis. 3 misi batu spiritual akan sangat menantang, tetapi hadiahnya sulit untuk dilewatkan. Setelah menghabiskan beberapa menit untuk memikirkan semuanya, dia memutuskan untuk mengambil 3 misi batu spiritual. Ujian tengah tahun Sekte King Yun akan berlangsung 2 bulan lagi. Jika kamu tidak dapat kembali tepat waktu, kamu akan secara otomatis gagal, Dia Ken yang dengan ramah mengingatkannya saat dia menyerahkan misi kepada Lin Yun. Lin Yun mengangguk, terima kasih. Ketika Lin Yun hendak pergi, Dia Ken yang bertanya dengan suara lembut, apakah Anda benar-benar berhasil mengembangkan pedang angin mengalir? Saya hanya berhasil mendapatkan penguasaan yang lebih rendah. Saya masih belum sepenuhnya memahaminya, jawab Lin Yun sambil pergi, meninggalkan Dia Ken yang tercengang. Selama pertemuan mereka sebelumnya, Dia Ken yang yakin bahwa Lin Yun tidak akan bisa mengembangkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun tidak hanya akan berhasil, tapi dia juga akan mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam waktu yang singkat. Menilai dari sikap Lin Yun, anak laki-laki itu tidak tahu betapa mengesankannya prestasinya. Saya beruntung bahwa kepala aula ikut campur saat itu. Aku tidak ingin berada di sisi buruk anak itu, Dia Ken yang menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Tidak lama setelah Lin Yun meninggalkan sekte, gubuk kayunya kedatangan beberapa tamu yang tidak diinginkan. Mereka mengobrak-abrik barang-barangnya, sepertinya mencari sesuatu. Kakak Chen, kami tidak bisa menemukan pil pemurnian tubuh. Anak nakal itu pasti sudah menunggu kita. Tidak ada yang berharga di sini. Ini semua sampah. Itu adalah Chen Xiao dan antek-anteknya, yang datang untuk membalas dendam sekarang setelah Chen Xiao pulih.
Mereka terkejut dan kesal karena Lin Yun telah memprediksi pergerakan mereka. Sialan. Pertama pedang garis awan saya dan sekarang pil pemurnian tubuh itu. Kekalahan beruntun membuat Chen Xiao kesal, bakar gubuk sialan ini sampai rata dengan tanah. Kita lihat saja berapa lama kau bisa bersembunyi dariku, sampah. Aku yakin kau terlalu bangga untuk melewatkan ujian tengah tahun. Lin Yun menghabiskan 2 hari berikutnya dengan menunggang kuda sebelum tiba jauh di dalam wilayah yang mengelilingi Gunung Cloud Horizon. Sekarang setelah dia keluar dari sekte, dia akan menghadapi bahaya baru. Salah satu dari bahaya itu juga merupakan tujuannya saat ini, binatang iblis. Tidak seperti di daerah luar yang pernah dikunjungi Lin Yun sebelumnya, pegunungan yang dalam penuh dengan binatang iblis. Dikabarkan binatang iblis terlemah yang bisa kau temukan di sini setara dengan seorang praktisi dalam tahap kelima dari jalur bela diri. Selain itu, haus darah mereka yang tak tertandingi begitu kuat sehingga bahkan praktisi berpengalaman pun kesulitan mengendalikan rasa takut mereka. Lin Yun telah menerima misi untuk memanen bunga lili darah, jadi, meskipun dia merasa gentar, dia harus mengambil resiko. Jika dia ingin membersihkan dirinya dari kekalahan memalukan oleh Zhou Yun dan membalas Su Xiao, dia harus melakukan sesuatu yang lebih baik. Kebaikan, yang ditunjukkan Su Xiao kepadanya lebih membebaninya daripada tekanan spiritual Zhou Yun. Dia benci berhutang budi pada orang lain dan ingin sekali membalasnya. Melihat peta, Lin Yun sudah dekat dengan lembah 100 bunga, tapi medan sejauh ini sangat berat dan tak terduga. Tanpa pemandu, menemukan lembah 100 bunga telah terbukti menjadi urusan yang lambat dan sulit. Pada hari ketiga, saat Lin Yun berkeliaran di bawah kanopi lebat hutan yang dalam, dia menangkap aroma bunga yang memuakkan dari bunga-bunga yang beterbangan karena angin sepoi-sepoi. Melompat dari kudanya, Lin Yun melesat melewati semak belukar dan menerobos masuk ke dalam hutan. Dia akhirnya menemukan lembah 100 bunga. Bab 15 Pedang terkenal bunga pemakaman. Sebuah lembah yang luas diselimuti oleh bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya terbentang di hadapan Lin Yun. Dia tertawa pelan pada dirinya sendiri saat dia meresapi semuanya. Namanya tidak menggambarkan tempat ini dengan baik. Pasti ada ribuan varietas yang berbeda di sini. Dia seharusnya menemukan bunga lili darah dalam semua ini. Lin Yun mengerutkan alisnya saat dia menilai situasinya. Tidak mengherankan jika misi ini tidak diterima. Lembah itu sangat luas. Mencari bunga demi bunga akan memakan waktu setengah bulan atau lebih dan dia tidak punya waktu selama itu. Dia bisa menerima kegagalan misi ini, tapi dia tidak bisa mengambil risiko melewatkan ujian tengah tahun. Turnamen tengah tahun adalah acara tahunan yang digunakan untuk menentukan peringkat murid luar. Jumlah dana yang diterima murid luar dari sekte bertepatan dengan peringkat mereka, dan mereka yang berada di peringkat 10 besar memiliki kesempatan untuk menjadi murid dalam. Hal pertama, saya harus menyesuaikan diri dengan tempat ini, kata Lin Yun saat dia memasuki lapangan. Saat dia mengarungi bunga-bunga, dia membiarkan pikirannya melayang. Seharian berlalu tanpa pemberitahuan atau kemajuan. Baru setelah dia melihat matahari terbenam, dia menyadari bahwa waktu telah berlalu sama sekali. Hari berikutnya sama seperti hari pertama. Lin Yun dengan tekun menjelajahi ladang bunga demi bunga berharap menemukan bunga lili darah. Itu adalah pekerjaan yang sangat kering. Orang normal akan menyerah dengan cepat, tapi Lin Yun rajin. Dia menemukan tugas itu cukup berulang sehingga dia bisa melamun tanpa mengorbankan efisiensi, jadi dia membiarkan pikirannya menghibur diri. Total 7 hari berlalu seperti ini. Pada hari ke-8, saat ia mulai menerima bahwa hari itu akan menjadi hari kerja yang monoton, ia menangkap bau yang sangat berbeda, yang tertiup angin. Darah. Samar-samar, tapi jelas. Bau logam baru ini menusuk seperti pisau menembus rasa manis lembah 100 bunga yang sakit-sakitan. Ini dia. Lin Yun tetap waspada saat dia melacak aroma itu. Lembah 100 bunga memiliki angin yang bertiup terus-menerus, sehingga mudah bagi aroma itu untuk tercampur atau hilang. Dalam pencariannya, ia mengalami beberapa kali kegagalan. Ada banyak waktu di mana dia tidak bisa lagi menangkap aroma itu dan harus menunggu angin untuk membawanya ke arahnya atau menghabiskan waktu untuk mundur sampai dia menangkapnya lagi. Dia sudah sampai sejauh ini dan tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, Lin Yun merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat bau darah menenggelamkan semua aroma lainnya. Bau yang menyengat ini berasal dari salah satu batu besar yang tersebar di seluruh lapangan. Dia telah menggunakan beberapa batu besar sebagai titik pandang pada hari-hari sebelumnya, tetapi tidak ingat apakah ini salah satunya. Apapun itu, ia sangat senang mendapatkan petunjuk baru. Ada di sini, serunya sambil melompat ke atas batu besar itu.
Di tempat teduh di bawahnya, duduklah setangkai bunga bakung merah tua. Bunga itu dipenuhi duri dan sudut-sudut yang tajam, memiliki kualitas hampir seperti iblis yang cocok dengan aroma logamnya. Sepertinya aku menemukannya. Saya pikir itu akan menjadi langka. Menjadi bahan utama untuk pil pemurnian darah berarti mereka harus memiliki permintaan yang tinggi dan dipanen secara berlebihan. Namun, seandainya saja aku tahu bahwa lili darah membutuhkan tempat teduh untuk tumbuh. Itu benar-benar mempersempit segalanya, kata Lin Yun pada dirinya sendiri saat dia berjongkok di atas bunga itu. Dia begitu asyik dengan hasil panennya sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa naungan yang menutupi bunga itu mulai berubah bentuk. Saat dia hendak memetik bunga itu, indranya menjadi sangat waspada. Dia mendongak tepat pada waktunya untuk melihat seekor ular piton besar melilit kembali dalam persiapan untuk menyerang wajah Lin Yun yang menjadi pucat. Tanpa pikir panjang, dia berguling ke samping, nyaris tidak bisa menghindari serangan ular piton itu. Boom! Lin Yun menghindari serangan itu tapi tertangkap oleh ekor cambuk ular piton dan terlempar terbang. Setiap tulang di tubuhnya berteriak karena kekuatan yang sangat besar. Dia hanya bisa melihat sekilas ular piton itu ketika dia mendarat di tanah sebelum ular itu lenyap di antara bunga-bunga. Kepala ular piton itu sama besarnya dengan tubuhnya dan memiliki garis panjang yang menyala seperti api di tengah punggungnya yang berwarna abu-abu. Ini adalah ular piton darah menyala, seekor binatang iblis dalam tahap kelima dari jalan bela diri. Lin Yun menyadari mengapa dia tidak bisa mengingat apakah dia pernah melihat batu itu sebelumnya. Ular itu telah menyamarkan dirinya sendiri dengan harapan aroma darah akan menarik mangsa. Itu adalah jebakan maut yang hampir saja dia terjerumus. His! Ular piton darah menyala mendesis saat melepaskan aura pembunuhnya, merendam Lin Yun dalam tekanan yang sama dengan Zhou Yun. Dia berjuang untuk menangani beban itu, tidak yakin bagaimana dia akan melawan binatang buas itu di bawah tekanan yang begitu besar. Tiba-tiba, bayangan harimau ganas dari gulungan itu muncul di benaknya. Saat dia fokus pada hal itu, aura pembunuh dari ular piton mulai melemah dan dia mendapatkan kembali sebagian mobilitasnya. Menarik pedangnya dari pinggangnya, kecemasan Lin Yun bertambah. Dia harus membunuh ular piton darah berapi ini jika ingin memanen bunga bakung darah. Tidak mungkin dia akan mundur. Aliran yang menyatu, angin yang mengalir. Pedang di tangannya, Lin Yun memanfaatkan jeda sesaat dan mengeksekusi pedang angin mengalir. Serangannya terhubung dengan ular piton dengan bersih. Rasanya seperti menghantam besi. Pedang kayunya tidak cukup tajam untuk menembus sisik ular piton darah berapi. Dia mungkin bisa menghadapi binatang biasa atau praktisi bela diri, tapi itu tidak cukup ketika menghadapi kulit ular piton darah berapi. Tidak peduli seberapa terampilnya dia jika pedangnya terlalu tumpul. Wosh! Lin Yun meninggalkan pedangnya dan beralih ke tinju harimau ganas. Boom! 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 Ular piton darah menyala telah terbang menjadi marah setelah diserang. Ular itu mengirimkan serangan bertubi-tubi, tidak memberikan waktu bagi Lin Yun untuk bereaksi. Dengan menggunakan seni yang murni, energi internal Lin Yun mulai beredar di dalam tubuhnya. Dengan tenang dia mengeksekusi tinju harimau ganas bersamaan dengan seni yang murni saat dia mencoba menciptakan ruang di antara keduanya. Dengan demikian, seorang pria dan ular piton memulai pengejaran mereka di antara bunga-bunga. Lin Yun bisa merasakan sejumlah besar tenaga dalamnya terkuras dengan setiap pukulan, tapi masih belum bisa melukai ular piton darah api. Namun, tidak semuanya sia-sia, karena dia menemukan kelemahan ular piton darah menyala, belangnya. Meski begitu, sisiknya terlalu tebal. Kekuatan pukulannya hampir seluruhnya diredam oleh kulitnya. 2 jam kemudian, Lin Yun berlumuran keringat dan tenaga dalamnya sudah habis. Tinju harimau ganas memiliki kehausan akan energi internal yang bahkan tidak bisa dipadamkan oleh seni yang murni. Jika pertempuran berlangsung lebih lama lagi, dia akan mati karena kelelahan. Meskipun ada keengganan di dalam hatinya, Lin Yun terpaksa melarikan diri. Dia tidak sebodoh itu sehingga dia akan bekerja sampai mati untuk mengalahkan seekor ular. Dia terkejut menemukan bahwa menerima kekalahannya membuat fokus untuk berlari menjadi lebih mudah. Pada akhirnya, dia hampir mati karena kelelahan karena ular itu tetap menempel padanya sejauh 15 mil. Ular piton darah menyala baru menyerah setelah Lin Yun mencapai garis pohon. Setelah memastikan bahwa ular piton darah api tidak mengejarnya, Lin Yun pingsan di bawah pohon. Dia dipenuhi luka-luka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misi batu spiritual benar-benar sulit, dan tidak heran misi ini tersisa. Pertempuran sebelumnya terlalu berbahaya, dan dia hampir kehilangan nyawanya karenanya.
Lin Yun hanya bisa menatap matahari melalui dedaunan saat dia berkubang dalam kekalahannya. Dia telah mencari lembah 100 bunga selama 7 hari seperti orang bodoh. Dia telah memberikan yang terbaik, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan binatang iblis yang menjaga bunga lili darah, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan misinya. Lin Yun menutup matanya dengan lengan kanannya untuk menghalangi sinar matahari yang terik. Tidak lama kemudian kelelahannya menyapu dia. 1,5 jam kemudian Lin Yun hampir sepenuhnya pulih. Saat dia melihat ke langit, dia melihat 3 wajah yang melayang bersama awan. Dia pertama kali melihat Zhou Yun dengan ekspresi muram dengan niat membunuh berkedip-kedip di matanya, kau ingin menantangku hanya dalam 2 bulan. Lin Yun kemudian melihat wajah Wang Ning yang mendukung seringai puas, budak pedang, tahu tempatmu dan berhentilah bermimpi. Terakhir, dia melihat wajah acuh tak acuh Su Ziao. Dia menyendiri seperti biasa, dan kata-katanya lebih dingin dari penampilannya, kamu sendirian. Kamu sendirian. Kamu sendirian. Lin Yun bergumam saat kemarahan berteriak dari dalam hatinya. Siapa kau yang memberitahuku bahwa aku sendirian? Pemilik sebelumnya dari tubuh ini jatuh cinta padanya meskipun dia tahu dia tidak memiliki kesempatan. Itu adalah cinta sepihak padanya yang dia sembunyikan jauh di dalam hatinya. Kegilaannya begitu kuat hingga bertahan hingga ke liang lahat. Dia telah naksir wanita itu sepanjang hidupnya, tapi wanita itu hanya membalas dengan kata-kata dingin dan tatapan meremehkan. Ketika ketiga wajah itu memudar dari langit, Lin Yun mengepalkan tinjunya dengan erat dalam upaya untuk memadamkan amarahnya. Ketika itu tidak cukup, dia berdiri dan langsung menuju ke Blood Lily. Setengah dupa kemudian, dia kembali ke tempat dia meninggalkan pedangnya. Dia hampir kehilangan keseimbangan saat mencoba mengambilnya. Entah bagaimana pedang itu menjadi jauh lebih berat. Lin Yun baru bisa mencabut pedang itu setelah mengedarkan tenaga dalamnya. Ketika dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya, dia bisa mengetahui bahwa tanda pada tubuh pedang itu telah berubah. Ketika dia melihat pedang itu cukup dekat, dia hampir bisa melihat seorang wanita melambaikan tangan ke arahnya. 2 kata tertulis dengan jelas di pedang itu. Penguburan bunga. N.